vlog. Welcome to my guys. Shout down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas seputar politik dan strategi nasional. Yang pertama kita mulai dengan pengertian politik. Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis taia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri. Sedangkan taia berarti urusan. Kemudian politik menurut beberapa ahli. Yang pertama Andrew Haywood, yaitu politik adalah kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk mempertahankan dan menjalankan peraturan yang ada untuk patokan hidupnya. Kemudian yang kedua ada teori klasik Aristoteles, yaitu politik adalah usaha yang ditempuh warga untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan apa aja sih? Yang pertama yaitu negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Kemudian yang kedua ada kekuasaan, yaitu kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara. Kemudian yang keempat, kebijakan umum. Suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Kemudian yang terakhir yaitu distribusi. Pembagian dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat. Strategi nasional. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia, yang artinya seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan kata lain, strategi nasional juga merupakan suatu seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional. Strategi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Antoine Jomini. Strategi adalah seni menyelenggarakan perang di atas peta yang meliputi seluruh kawasan operasi. Kemudian yang kedua dari Lidlhart. Strategi adalah seni mendistribusikan dan menggunakan sarana militer untuk mencapai tujuan politik. Penyusunan politik dan strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat di mana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, Wapres, MA, MK, dan KY. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup peranata-peranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Antara suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Implementasi politik dan strategi nasional. Yang pertama, pada bidang hukum. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, ekonomi. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar
distortif, yang merugikan masyarakat. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan. Kemudian yang terakhir, agama. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara, serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama. Keberhasilan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat. Jikalau para warga negara, terutama para penyelenggara negara, memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan, yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi, namun bermoral ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, segitu aja pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman. Oke guys, segitu aja. Jangan lupa subscribe dan loncengnya. Loncengnya itu gratis. Segitu aja teman-teman. Dadah.